Pernahkah merasa seolah-olah hidup kita ini diatur oleh jarum jam yang terus berputar? Setiap transaksi, setiap usaha untuk naik kelas, dan setiap ketakutan akan biaya hidup yang terus melonjak adalah bagian dari sebuah pola yang jauh lebih besar. Pola ini bukanlah sekadar kebetulan, melainkan hasil dari seperangkat aturan tak terlihat yang mengatur cara kita berinteraksi dengan uang, pekerjaan, dan bahkan alam. Aturan main inilah yang kita kenal sebagai kapitalisme. Kapitalisme seringkali hanya dianggap sebagai istilah buku teks atau jargon akademis. Namun, sistem ini jauh lebih personal. Ia membentuk identitas kita, mulai dari biji kopi yang kita minum pagi hari hingga keputusan kita untuk mengambil utang. Mengapa kita dipaksa untuk terus bersaing, bekerja keras, dan terus-menerus membeli? Untuk memahami tekanan dan harapan yang kita rasakan setiap hari, kita harus terlebih dahulu membongkar fondasi sistem ekonomi yang mengklaim telah membawa kemakmuran, tetapi pada saat yang sama meninggalkan begitu banyak orang merasa tertinggal dan terasing. Siapa yang mengendalikan permainan? Secara definisi paling mendasar, kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana kepemilikan modal dan alat produksi berada di tangan individu atau perusahaan swasta yang memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan operasi bisnis sesuai kepentingan mereka demi mendapatkan keuntungan. Sistem ini bekerja dalam mekanisme pasar bebas. Ketika pertama kali digagas oleh para pemikir seperti Adam Smith, kapitalisme dipandang sebagai sistem yang ideal. Smith percaya bahwa sistem ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat karena pemerintah tidak ikut campur dalam penetapan kebijakan atau mekanisme pasar. Kebebasan penuh ini diyakini akan secara otomatis menyejahterakan semua orang melalui tangan tak terlihat. Pandangan ini menekankan keunggulan kapitalisme dalam mengedepankan hak milik perseorangan sebagai dasar kemakmuran. Namun, perspektif ini kontras tajam dengan pandangan kritis, seperti yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno. Soekarno melihat kapitalisme sebagai sistem sosial yang muncul dari pemisahan antara kaum buruh dengan peralatan produksi. Baginya, pemisahan ini secara inheren menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Inti dari kontradiksi ini terletak pada 3 pilar utama yang menopang seluruh arsitektur kapitalisme. Pertama, hak milik perseorangan atau private property. Individu diakui kebebasannya untuk memiliki aset, tanah, dan alat produksi. Pilar ini diyakini mendorong investasi dan inovasi. 2. Mementingkan diri sendiri, self-interest atau keuntungan. Motif utama dari semua kegiatan ekonomi adalah mencari keuntungan maksimal bagi diri sendiri atau perusahaan. Persaingan pasar bebas atau free competition. Persaingan antar produsen diyakini akan secara efisien menentukan harga, kualitas, dan variasi produk. Pilar mementingkan diri sendiri ini adalah akar utama, mesin pendorong inovasi atau janji kapitalisme, dan juga pemicu eksploitasi atau kritik kapitalisme.